Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Rokib MPD dengan judul materi pengenalan proses belajar yang efektif. Kepada Bapak Rokib dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Bapak Rokib SS. Di sekolah ini saya diberi kepercayaan untuk mengampu bidang studi bahasa Inggris dan TIK khusus kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi yang sangat penting untuk kalian ketahui sebelum kita melangkah ke pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran secara daring. Materi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara belajar secara efektif. Saya paham betul bahwa kalian semua sudah melaksanakan proses pembelajaran, entah itu mulai dari PAUD, TK, SD, dan sampai tingkatan sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah proses pembelajaran yang kalian laksanakan itu sudah berjalan secara efektif? Pertanyaan pertama, apakah proses pembelajaran secara efektif itu? Belajar secara efektif adalah suatu proses di mana tujuan dari proses pembelajaran itu dapat terlaksana secara maksimal, dalam pengertian bahwa apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan untuk mengetahui bagaimana cara belajar secara efektif dan untuk mencapai keefektifan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Agar proses pembelajaran kita dapat kita laksanakan secara efektif, yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan proses pembelajaran secara berkelompok. Tapi ingat, ini pembelajaran berkelompok, bukan mengandalkan satu anggota kelompok. Karena selama ini kita sadari, banyak di antara kita ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelompok, yang aktif itu hanya satu orang, sedangkan yang lainnya itu hanya sebagai anggota. Yang kedua, kegiatan mengulang pelajaran. Kegiatan mengulang pelajaran harus kita lakukan, diminta atau tidak diminta, ada tugas atau tidak ada tugas. Karena tujuannya itu untuk merefresh memori kita agar kita bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru. Tips yang ketiga, hindari mencontek. Karena mencontek bukan untuk memperbaiki kemampuan kita, tapi hanya akan menyebabkan kita menjadi orang yang malas. Mungkin nilai kita akan bagus, tapi tidak ada pemahaman di sini. Yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa. Karena apapun yang kita lakukan itu sangat bergantung dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhanlah yang menentukan keberhasilan dari proses pembelajaran ini. Mungkin ini beberapa tips yang saya sampaikan. Sebetulnya ada kurang lebih 25 tips untuk belajar secara efektif. Nanti kalian bisa mempelajari itu, pelajari baik-baik, serap. Materinya sudah saya sampaikan, kalian bisa pahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.